Malam itu hujan turun deras, membungkus kota kecil dalam kesunyian yang mencekam. Arini, seorang gadis desa berusia 19 tahun, berjalan sendirian di jalan setapak yang gelap setelah pulang bekerja. Ia memegang erat tas kainnya sambil melangkah cepat, berharap segera tiba di rumah. Namun, ketakutan mulai merayap ketika ia mendengar langkah kaki di belakangnya. "Arini, tunggu sebentar," suara Raka memecah keheningan. Ia adalah pria kaya yang terkenal arogan dan sering memandang rendah orang lain. Arini berhenti sejenak, namun tubuhnya tegang. Raka mendekat, senyumnya menyiratkan niat yang tidak baik. Arini mencoba menolaknya dengan sopan ketika Raka menawarkan untuk mengantarnya pulang. Namun, Raka tidak menerima penolakan itu dengan baik. "Kamu tidak seharusnya berjalan sendirian malam-malam begini," katanya. Suaranya terdengar lebih seperti ancaman daripada perhatian. Langkah mereka membawanya ke jalanan yang lebih sepi. Arini mulai merasa cemas ketika Raka tiba-tiba menarik tangannya, memaksanya berhenti. "Kenapa kau selalu menjauhiku?" tanya Raka dengan nada tajam, matanya menyiratkan amarah bercampur obsesi. Arini berusaha melepaskan tangannya dengan sopan, tapi cengkeraman Raka semakin kuat. Dalam sekejap, hujan menjadi saksi bisu perjuangan Arini untuk melawan pria itu. "Lepaskan aku, Raka. Jangan seperti ini," teriaknya, namun suaranya tenggelam dalam derasnya hujan. Perlawanan Arini hanya membuat Raka semakin brutal. Ia mendorong Arini ke dinding batu di tepi jalan, membuat gadis itu terjebak tanpa ruang untuk kabur. Mata Arini dipenuhi ketakutan, sementara tangannya gemetar mencari cara untuk membebaskan diri. Dalam kepanikan, Arini meraih sebongkah batu kecil di tanah dan memukulkannya ke tangan Raka. Saat Raka terhuyung mundur, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, Raka dengan cepat mengejarnya, menarik rambutnya hingga ia terjatuh ke tanah yang becek. Pertarungan mereka mencapai puncaknya ketika Raka mencoba memaksa kehendaknya. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Arini mendorong tubuh Raka dengan keras. Raka kehilangan keseimbangan, langkahnya terhenti di tepi jurang yang licin. Dalam hitungan detik, tubuhnya terjatuh, menghilang dalam gelapnya malam. Arini terdiam, napasnya tersengal-sengal. Ia memandang ke arah jurang dengan perasaan tak percaya. Hujan yang terus mengguyur tubuhnya seperti menyadarkannya dari mimpi buruk yang nyata. Ia mundur perlahan, gemetar, sebelum akhirnya berlari meninggalkan tempat itu dengan air mata bercampur hujan. Sepanjang perjalanan pulang, Arini tidak bisa menghapus bayangan Raka yang jatuh. Rasa bersalah, takut, dan kebingungan berputar di dalam pikirannya. Setibanya di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat, memeluk lututnya di pojok kamar, dan menangis tanpa suara. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Pagi menjelang dengan sinar mentari yang menerobos sela-sela tirai jendela kamar Arini. Namun, tidak ada kehangatan yang terasa. Tubuhnya lunglai, tergeletak di sudut kamar dengan wajah yang basah oleh air mata. Semalaman ia tidak tidur, bayangan tubuh Raka yang terjatuh terus menghantui pikirannya. Ia merasakan tangannya gemetar setiap kali mencoba mengingat kejadian itu. Kebisingan dari luar rumah mulai terdengar. Suara ibu-ibu yang berbincang di depan warung, anak-anak kecil berlarian, dan keramaian desa yang biasanya menghidupkan pagi, kini terasa menyesakkan bagi Arini. Ia takut seseorang akan mengetuk pintu rumahnya dan membawa kabar tentang tubuh Raka yang ditemukan. Ketakutan itu membuatnya terkurung dalam rumahnya sendiri, seolah dunia luar adalah ancaman nyata. Di tengah kepanikannya, pintu depan diketuk keras. "Arini, Arini, buka pintunya." Suara pamannya, Pak Hasan, terdengar jelas. Arini tertegun, jantungnya berdegup kencang, dan kakinya berat untuk melangkah. Namun, ketukan itu terus berlanjut, memaksa dirinya bangkit dan membuka pintu dengan tangan yang dingin. Wajah Pak Hasan terlihat tegang. "Kau baik-baik saja? Orang-orang bilang kau pulang larut tadi malam," tanyanya sambil mengamati wajah Arini yang pucat pasi. Aku baik-baik saja, Paman,"
jawabnya dengan suara gemetar, mencoba menutupi kecemasannya. Namun, tatapan Pak Hasan tidak beranjak. Ada yang ditemukan di dekat jurang pagi ini, katanya pelan, membuat tubuh Arini melemah. Ia hampir kehilangan keseimbangan, namun segera berpegangan pada dinding. Apa yang ditemukan? Tanyanya dengan suara serak. Jejak kaki. Hanya itu, tapi warga mulai bertanya-tanya, jawab Pak Hasan, meski nada suaranya menyiratkan kecurigaan. Kau yakin tidak ada yang aneh saat kau pulang tadi malam? Arini menggeleng cepat, meskipun dalam hatinya ia tahu kebohongan itu akan menghantuinya. Setelah Pak Hasan pergi, Arini terduduk di lantai ruang tamu. Jejak kaki yang disebutkan pamannya membuat pikirannya semakin kacau. Ia merasa seperti berada di ujung tanduk, seolah hanya menunggu waktu sebelum kebenaran terungkap. Tubuhnya bergetar hebat, namun rasa takut bukan satu-satunya yang menguasai dirinya. Ada rasa bersalah yang menghujam hati, perasaan bahwa ia telah melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilewati. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak kunjung reda. Arini mulai menjauh dari tetangga, takut tatapan mereka akan menangkap sesuatu yang ia sembunyikan. Ia berhenti keluar rumah kecuali untuk hal-hal mendesak. Namun, mimpi buruk itu tidak berhenti. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, membayangkan tangan Raka yang mencoba mencengkeramnya sebelum jatuh. Sampai suatu hari, kabar buruk benar-benar datang. Seorang warga desa menemukan sepotong kain yang diyakini milik Raka di dekat jurang. Kepolisian setempat mulai datang ke desa, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hati Arini seperti diremas kuat-kuat ketika seorang petugas mengetuk pintu rumahnya untuk bertanya. "Apakah kau mengenal Raka?" Tanya petugas itu dengan nada yang datar namun menusuk. Arini mengangguk pelan, berusaha mengendalikan dirinya. "Ya, dia teman lama," jawabnya, memilih kata-kata dengan hati-hati. Petugas itu tidak mencurigainya, namun kehadiran mereka di desa membuat Arini merasa seperti terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri. Malam itu, ketika desa kembali sunyi, Arini terduduk di samping jendela kamarnya, memandang keluar dengan mata yang kosong. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ketakutan dan rasa bersalah semakin menghancurkan dirinya. Namun, di sisi lain, ia merasa tidak ada jalan keluar. Semua pintu seakan tertutup, meninggalkannya sendirian dalam gelapnya dosa yang ia simpan. Pagi itu, suara burung-burung yang biasa menenangkan hati justru membuat Arini merasa semakin gelisah. Tubuhnya terasa berat, dan kepalanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang menghantui. Di luar, suasana desa mulai ramai. Warga membicarakan hilangnya Raka, dan desas-desus mulai menyebar. Beberapa mengatakan Raka pergi ke kota tanpa pamit, sementara yang lain mencurigai sesuatu yang buruk telah terjadi. Arini mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia membersihkan rumah, memasak, dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan kecil, berharap rasa bersalah di hatinya berkurang. Namun, setiap kali ia memandang tangannya, ia teringat saat ia mendorong tubuh Raka hingga jatuh ke jurang. Pikirannya terus berputar, memutar ulang malam itu tanpa henti. Sore harinya, ibu Raka datang ke rumah. Wajah wanita itu terlihat kusut, dengan mata yang sembab akibat terlalu banyak menangis. Arini membukakan pintu dengan tangan yang gemetar, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Arini, kau melihat Raka terakhir kali kapan?" tanya wanita itu dengan suara parau. Arini terdiam beberapa saat, merasa sulit bernapas. "Terakhir kali aku melihatnya di pasar beberapa hari lalu, Bu," jawabnya dengan suara pelan. Kebohongan itu terasa berat di lidahnya, namun ia tahu ia tidak bisa berkata jujur. Wanita itu memegang tangan Arini, matanya penuh harapan. "Kalau kau mendengar sesuatu, tolong beritahu ibu, ya," katanya sebelum pergi dengan langkah gontai. Setelah wanita itu pergi, Arini merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia merasa seolah-olah ibu Raka tahu sesuatu, namun memilih untuk diam. Air matanya mulai mengalir tanpa henti. Ia ingin berbicara, ingin menceritakan semuanya,
tetapi ketakutan akan konsekuensi menghentikan langkahnya. Hari berikutnya, polisi kembali ke desa dengan lebih banyak petugas. Kali ini mereka membawa anjing pelacak. Warga desa berkumpul, menyaksikan dari kejauhan. Arini berdiri di sudut, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia melihat anjing-anjing itu dibawa ke dekat jurang, tempat di mana semuanya terjadi. Saat para petugas mulai menyisir area itu, tubuh Arini bergetar hebat. Ia merasa seperti waktunya habis, dan kebenaran akan segera terungkap. Seorang petugas tiba-tiba memanggil, menunjukkan sesuatu yang ditemukan di semak-semak. Dari kejauhan, Arini tidak bisa melihat dengan jelas, namun ia tahu sesuatu telah ditemukan. Kepanikan mulai melanda. Ia kembali ke rumah dengan langkah tergesa, mengunci pintu dan menjatuhkan diri di lantai. Tangannya mencengkeram kepala, mencoba menenangkan diri. Namun, suara-suara di luar, kabar tentang penemuan itu, membuatnya semakin kehilangan kendali. Di malam harinya, suara ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar lebih tegas dan memaksa. "Arini, ini Pak Hasan." Suara pamannya terdengar keras di tengah keheningan malam. Dengan hati-hati, Arini membuka pintu. Pak Hasan berdiri dengan wajah tegang, matanya menatap tajam ke arah keponakannya. "Kau harus jujur, Arini," kata Pak Hasan dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Polisi menemukan jaket milik Raka di dekat jurang. Ini bukan kebetulan." Kalimat itu menusuk hati Arini. Air matanya langsung mengalir, namun ia tetap terdiam. "Apa yang kau sembunyikan? Kau bisa cerita padaku?" lanjut Pak Hasan, mencoba mendesak. Arini menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia ingin berbicara, tetapi ketakutan yang begitu besar membuat suaranya tercekat. Malam itu, ia hanya menangis di hadapan pamannya, tanpa satu pun kata keluar dari bibirnya. Pak Hasan, meski terlihat bingung, memilih untuk tidak mendesaknya lebih jauh. Ia hanya menghela napas panjang, sebelum pergi meninggalkan rumah Arini dengan ekspresi penuh kecurigaan. Setelah pintu tertutup kembali, Arini terduduk di lantai, menggigil dalam kegelapan. Ia sadar, rahasia ini tidak akan bisa ia sembunyikan selamanya. Namun, keberanian untuk mengakui semuanya masih terasa jauh dari jangkauannya. Ia tahu, jika kebenaran terungkap, hidupnya akan berubah selamanya. Tapi sampai kapan ia bisa bertahan? Pertanyaan itu terus menggerogoti dirinya, membuat malam terasa begitu panjang dan penuh penderitaan. Fajar menyingsing dengan keheningan yang mencekam. Arini duduk di sudut kamar, tubuhnya terbungkus selimut tipis, memandangi jendela yang perlahan diterpa sinar matahari. Namun, bagi Arini, pagi itu bukanlah awal yang menenangkan. Ia merasa dirinya semakin terjerat dalam pusaran dosa dan kebohongan yang ia ciptakan. Warga desa mulai gelisah. Hilangnya Raka menjadi perbincangan yang semakin panas. Beberapa orang menduga ia kabur ke kota karena masalah utang, sementara yang lain mencurigai adanya hal buruk yang terjadi. Suara-suara itu menghantui Arini setiap kali ia keluar rumah. Tatapan mereka seakan menembus rahasianya, membuatnya takut bahkan untuk menyapa. Hari itu, seorang petugas kepolisian mendatangi rumah Arini. Petugas tersebut membawa sebuah buku catatan kecil. "Kami ingin menanyakan beberapa hal lagi, Arini," katanya dengan nada ramah, meski ada ketegasan di balik suaranya. Arini mengangguk pelan, mempersilakan masuk dengan tangan yang gemetar. "Raka dikenal sering berinteraksi denganmu. Apakah kau tahu masalah apa yang mungkin ia hadapi?" tanya petugas itu. Pertanyaan sederhana itu membuat dada Arini sesak. Ia tahu jawaban apapun yang ia berikan akan memengaruhi penyelidikan. "Tidak, Pak. Setahu saya, dia orang yang tidak banyak bercerita," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Petugas itu mencatat sesuatu di buku catatannya, lalu menatap Arini lebih lama dari yang diperlukan. "Jika kau teringat sesuatu yang penting, tolong beritahu kami. Setiap informasi kecil bisa membantu," katanya sebelum pergi. Saat pintu tertutup, Arini merosot ke lantai, napasnya memburu. Beberapa hari kemudian,
kabar mengejutkan datang. Sebuah jasad ditemukan di dasar jurang, tertutup semak-semak lebat. Kepolisian segera mengonfirmasi bahwa jasad itu adalah Raka. Berita ini mengguncang desa. Tangisan ibu Raka menggema di seluruh sudut desa, dan suasana berkabung menyelimuti semua orang. Arini tidak bisa menghadapi kenyataan itu. Ia mengurung diri di dalam kamar, menghindari siapapun yang mencoba menemuinya. Di dalam pikirannya, perasaan bersalah semakin membesar, menelan setiap harapan kecil untuk hidup normal. Bayangan wajah Raka yang penuh amarah saat ia jatuh masih terus membayangi pikirannya. Namun, mimpi buruknya tidak berhenti di situ. Suatu malam, ia mendengar langkah-langkah kaki di luar rumahnya. Suara itu terdengar lambat dan berat, seolah-olah ada seseorang yang sengaja menyeret kakinya. Arini langsung duduk tegak di atas ranjang, tubuhnya kaku. Ia memandang ke jendela, namun tidak ada siapapun di luar. Ketika ia mencoba menenangkan dirinya, suara ketukan tiba-tiba terdengar di pintu. Ketukan itu pelan, tetapi terasa seperti palu yang menghantam jantungnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Ia menutup pintu dengan cepat, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya akibat rasa bersalah yang semakin besar. Esok paginya, Pak Hasan kembali datang. Kali ini wajahnya terlihat lebih serius daripada biasanya. "Arini, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan," katanya dengan nada tegas. Polisi mulai mencurigai bahwa kematian Raka bukan kecelakaan. Mereka menemukan jejak pertengkaran di dekat lokasi. Tubuh Arini terasa seperti lumpuh mendengar pernyataan itu. Ia mencoba mengelak dengan diam, namun air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Pak Hasan menatapnya dengan mata yang penuh tuntutan. "Jika kau tidak bicara sekarang, semuanya akan lebih buruk. Apa yang sebenarnya terjadi?" Arini ingin berteriak, ingin mengungkapkan semuanya, namun kata-kata itu terasa tercekat di tenggorokannya. Ia hanya menangis, menggenggam lengan Pak Hasan seolah meminta perlindungan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dosa yang ia sembunyikan tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga menciptakan jurang yang lebih besar antara dirinya dan orang-orang yang peduli padanya. Di tengah keputusasaan, Arini mulai mempertimbangkan langkah terakhir yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya, mengaku. Namun, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi konsekuensi dari pengakuan itu? Atau akankah ia terus bersembunyi dalam bayang-bayang, hingga dosa itu akhirnya menghabisi dirinya sepenuhnya? Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Arini duduk di tepi tempat tidurnya, dilingkupi kegelisahan yang tak kunjung reda. Di tangannya tergenggam sebuah foto Raka yang ia temukan di sudut laci. Wajah pemuda itu tersenyum lebar dalam gambar, sangat berbeda dengan bayangan terakhirnya di tepi jurang malam itu. Air matanya jatuh, membasahi foto itu. Dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan terus berputar. Haruskah aku mengaku? Haruskah aku menghadapi mereka dan mengatakan yang sebenarnya? Namun setiap kali ia mencoba membayangkan konsekuensi dari kejujurannya, ketakutan menyelimuti hatinya. Ia membayangkan ibu Raka yang hancur, warga desa yang memusuhinya, dan dirinya yang mungkin tidak akan pernah bisa dimaafkan. Esok paginya, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Pemakaman Raka dijadwalkan hari itu. Arini, dengan langkah berat, memutuskan untuk datang. Ia berdiri di barisan paling belakang, menyembunyikan wajahnya dari tatapan orang lain. Tangisan ibu Raka menggema di udara, membuat hati Arini terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Saat prosesi selesai, Pak Hasan mendekati Arini. "Kau terlihat semakin kacau, Arini. Jika kau tidak ingin bicara padaku, setidaknya temui seseorang yang bisa membantu," katanya dengan nada yang lebih lembut daripada sebelumnya. Namun, Arini hanya mengangguk tanpa kata. Ia tahu pamannya benar, tetapi ia merasa sudah terlalu jauh tenggelam dalam dosanya untuk meminta pertolongan. Malam harinya, mimpi buruk kembali datang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi jurang yang sama.
Suara Raka memanggilnya, penuh kemarahan, namun tubuhnya tidak terlihat. Arini berteriak, mencoba meminta maaf, tetapi suaranya seakan hilang ditelan angin. Saat ia melihat ke bawah, jurang itu dipenuhi oleh kegelapan yang seolah-olah memanggilnya untuk melompat. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kali ini, mimpi itu terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Ia duduk di ranjang, memegangi dadanya yang terasa sesak. Aku tidak bisa terus seperti ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dalam bayang-bayang ketakutan. Polisi semakin sering datang ke desa untuk mengumpulkan bukti. Beberapa warga mulai menduga bahwa kematian Raka bukan kecelakaan. Mereka berbicara dengan bisik-bisik, menciptakan cerita-cerita yang membuat Arini semakin tersudut. Suatu sore, ketika Arini sedang duduk sendirian di teras rumahnya, ibu Raka datang. Wanita itu membawa kotak kecil, yang ternyata berisi barang-barang milik Raka yang ditemukan di lokasi kejadian. Aku tidak tahu harus berbagi ini dengan siapa lagi, katanya dengan mata yang masih sembab. Kau salah satu orang terakhir yang dekat dengannya. Aku hanya ingin kau tahu, Raka tidak pernah membenci siapapun. Kata-kata itu menghantam Arini seperti petir di siang bolong. Ia merasa tenggorokannya tercekat, tetapi ia tetap berusaha menahan air mata di depan wanita itu. Setelah ibu Raka pergi, Arini membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku kecil yang berisi tulisan tangan Raka. Salah satu halaman tertulis, aku ingin menjadi orang yang bisa melindungi orang lain, tidak peduli seberapa sulitnya. Buku itu menjadi pukulan terakhir bagi Arini. Ia merasa dirinya benar-benar tidak pantas untuk memegang kenangan Raka. Rasa bersalah yang menumpuk akhirnya mencapai puncaknya. Malam itu, ia duduk di depan meja, menuliskan surat panjang untuk pamannya, mengungkapkan semuanya tentang malam itu, tentang Raka, dan tentang ketakutan yang selama ini ia pendam. Namun, saat surat itu selesai, ia kembali ragu. Ia menggenggam surat itu erat-erat, tidak tahu apakah ia cukup berani untuk menyerahkannya. Suara-suara di kepalanya terus berdebat, memaksanya memilih antara kejujuran dan perlindungan diri. Pagi berikutnya, dengan mata yang sembab dan tangan yang gemetar, Arini akhirnya melangkah ke rumah Pak Hasan. Namun, sebelum ia mengetuk pintu, seorang tetangga berteriak dari kejauhan, polisi datang lagi. Mereka bilang sudah menemukan bukti baru. Langkah Arini terhenti, jantungnya berdetak kencang, dan surat di tangannya terasa semakin berat. Ia tahu, waktu untuk menghindar semakin habis. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akan segera terungkap, dengan atau tanpa pengakuannya. Siang itu, desa kecil yang biasanya tenang mendadak dipenuhi ketegangan. 2 mobil polisi berhenti di depan rumah ibu Raka. Beberapa petugas turun dengan ekspresi serius, membawa berkas-berkas tebal yang terlihat seperti hasil investigasi. Warga berkerumun, berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Arini menyaksikan semua itu dari jendela rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat, dan pikirannya kacau balau. Ia tahu waktunya hampir habis. Surat yang ia tulis malam sebelumnya masih tergenggam di tangannya, tetapi ia tak sanggup melangkah keluar. Ketakutan membungkamnya, membuatnya merasa seperti tawanan dalam rumahnya sendiri. Beberapa jam kemudian, kabar mengejutkan menyebar di seluruh desa. Polisi mengumumkan bahwa mereka telah menemukan saksi baru. Seseorang mengaku melihat Raka dan seorang wanita di dekat jurang malam itu. Deskripsi yang diberikan saksi cukup jelas untuk menimbulkan kecurigaan pada Arini. Saat mendengar kabar itu, tubuh Arini seakan kehilangan tenaga. Ia terduduk di lantai, merasa seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Suara ketukan keras di pintu membangunkannya dari keterpurukan. "Arini, ini Pak Hasan. Buka pintunya sekarang juga," seru pamannya dengan nada mendesak. Dengan tangan gemetar, Arini membuka pintu. Pak Hasan masuk dengan wajah penuh amarah sekaligus kekhawatiran. "Apa yang kau sembunyikan selama ini? Polisi sudah mendekati rumahmu. Jika kau tidak bicara sekarang,
semuanya akan terlambat, bentaknya. Arini hanya bisa menangis. Tangannya yang masih memegang surat gemetar hebat. Dengan suara yang bergetar, ia menyerahkan surat itu kepada pamannya. Ini semuanya. Aku tidak sanggup lagi, ucapnya lirih sebelum ambruk dalam tangis. Pak Hasan membuka surat itu dengan tergesa-gesa. Saat membaca setiap kalimat yang ditulis Arini, wajahnya berubah drastis. Kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan bercampur menjadi satu. Setelah selesai membaca, ia memandang Arini dengan tatapan tajam namun penuh belas kasihan. Kau harus mengaku, Arini. Ini bukan hanya soal dirimu. Keluarga Raka, desa ini, semuanya berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kau harus bertanggung jawab, ucapnya dengan nada tegas namun lembut. Arini menggeleng, air matanya tak berhenti mengalir. Aku tidak bisa, Paman. Mereka semua akan membenciku. Aku tidak akan sanggup menghadapi mereka, bisiknya dengan suara putus asa. Namun, sebelum Pak Hasan sempat membalas, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dua petugas polisi berdiri di depan rumah, mengetuk pintu dengan nada resmi. Kami mendapat laporan yang mengarah ke Arini. Kami perlu membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan, kata salah satu petugas. Pak Hasan berdiri di depan pintu, berusaha melindungi keponakannya. Tunggu, dia akan menjelaskan semuanya. Tapi tolong beri kami waktu sedikit lagi, ucapnya, mencoba menunda yang tak terhindarkan. Namun, Arini tahu bahwa ini adalah akhirnya. Dengan tubuh yang lemas, ia berdiri dan melangkah keluar, menatap para petugas dengan mata yang basah. Saya akan ikut, saya akan mengakui semuanya, ucapnya dengan suara lirih, namun cukup jelas untuk didengar semua orang yang berkerumun di luar. Sepanjang perjalanan ke kantor polisi, Arini merasa seperti berjalan menuju takdirnya. Setiap langkah terasa berat, seakan rantai dosa yang ia bawa selama ini semakin mencengkeram tubuhnya. Di dalam kantor, ia duduk di hadapan seorang penyelidik, tangannya saling menggenggam erat di atas meja. Dengan suara yang penuh rasa bersalah, Arini mulai menceritakan malam itu. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu Raka, bagaimana pertengkaran memanas, hingga akhirnya ia mendorong Raka tanpa sadar. Air matanya mengalir deras saat ia menyebutkan bahwa ia tidak pernah berniat untuk membunuh. Sang penyelidik mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap kata yang diucapkan Arini. Setelah semuanya selesai, Arini merasa seperti beban besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terlepas. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Ia sadar bahwa pengakuannya akan membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Ketika Arini keluar dari kantor polisi, ia mendapati bahwa warga desa sudah berkumpul di luar. Tatapan mereka penuh amarah, kekecewaan, dan kebencian. Beberapa mulai berteriak, menyebutnya pembunuh. Arini menundukkan kepala, menerima semua itu tanpa perlawanan. Ia tahu ini adalah bagian dari hukuman yang harus ia tanggung. Di tengah kerumunan, Ibu Raka berdiri dengan wajah yang hancur. Arini mencoba mendekatinya, namun wanita itu mundur, menatapnya dengan mata penuh luka. Aku mempercayaimu, Arini. Aku pikir kau adalah teman baik Raka. Tapi ternyata kau adalah penghancur keluargaku, ucapnya dengan suara pelan namun tajam. Kata-kata itu menghancurkan hati Arini lebih dari apapun. Malam itu, Arini kembali ke rumahnya dengan pengawalan petugas. Rumah yang dulunya menjadi tempat perlindungannya kini terasa seperti penjara. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia juga tahu, inilah jalan yang harus ia tempuh untuk menebus dosa yang telah ia perbuat. Hari demi hari berlalu, tetapi luka di hati Arini semakin dalam. Setiap sudut desa seakan menjadi pengingat atas kesalahan yang telah ia perbuat. Ia tidak bisa melangkah keluar rumah tanpa disambut tatapan penuh kebencian. Orang-orang yang dulu ramah kini berubah menjadi sosok yang menjauh, berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Malam itu, hujan turun deras, seolah menggambarkan kekacauan yang dirasakan Arini. Ia duduk di tepi jendela,
memandang keluar dengan tatapan kosong. Surat pengakuan yang ia tulis ulang untuk Ibu Raka tergeletak di atas meja, belum berani ia kirimkan. Apakah ini cukup untuk menebus semua? Bisiknya kepada dirinya sendiri, meski ia tahu jawabannya tidak. Di tengah kesunyian, suara ketukan pintu mengejutkannya. Arini berjalan dengan ragu, membuka pintu sedikit, dan mendapati Pak Hasan berdiri di sana dengan wajah serius. Aku sudah mencoba menenangkan warga, tapi mereka terlalu marah. Kau harus bersiap, ini belum selesai, ucapnya tanpa basa-basi. Pak Hasan masuk, duduk di kursi kayu yang terlihat semakin tua seperti pemiliknya. Mereka mulai menuntut agar kau dihukum lebih keras, Arini. Mereka merasa kau bebas begitu saja, meski sudah mengakui kesalahanmu, katanya, menatap Arini dengan campuran belas kasih dan ketegasan. Arini terdiam, merasa semua itu sudah lebih dari cukup. Apa lagi yang bisa kulakukan, Paman? Aku sudah menyerahkan diriku, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku bahkan tidak punya apapun lagi untuk melawan mereka, ujarnya dengan suara parau. Namun, Pak Hasan menggeleng. Pengakuan saja tidak cukup bagi mereka, Arini. Kehilangan seorang anak seperti Raka adalah luka yang takkan mudah sembuh. Ibu Raka, terutama, tidak akan berhenti sampai ia merasa mendapatkan keadilan. Dan aku takut, itu berarti mereka ingin lebih dari sekadar kata maaf. Ucapan itu menghantam Arini seperti badai. Ia tahu apa yang dimaksud pamannya. Mungkin pengorbanannya belum cukup, tapi apakah menyerahkan seluruh hidupnya bisa menenangkan amarah mereka? Arini tidak yakin. Keesokan harinya, Arini memutuskan untuk pergi menemui Ibu Raka. Dengan hati yang dipenuhi kecemasan, ia membawa surat yang sudah ia tulis. Ia tahu, ini mungkin tidak akan mengubah apapun, tetapi ia merasa harus mencoba. Ketika ia tiba di rumah Ibu Raka, wanita itu duduk di teras, memandang kosong ke arah ladang yang basah oleh sisa hujan semalam. Ibu, panggil Arini pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh detak jantungnya yang berdegup kencang. Wanita itu menoleh, dan pandangannya langsung berubah tajam. Apa yang kau inginkan, Arini? Tanya Ibu Raka dingin. Tidak ada jejak belas kasih dalam suaranya, hanya luka yang terbuka lebar. Arini menyerahkan surat itu dengan tangan gemetar. Ini surat pengakuanku. Aku tahu ini tidak akan mengembalikan Raka, tapi aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Ibu Raka membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca, tetapi tidak ada tanda-tanda pengampunan. Menyesal? Apa kau pikir rasa menyesal bisa menghapus kematian anakku? Apa kau pikir kata-kata ini bisa membuatku tenang? Ujarnya, suaranya pecah oleh emosi. Arini hanya bisa menangis, tidak mampu menjawab. Namun, sebelum ia sempat pergi, Ibu Raka melanjutkan, kau tahu, Arini, kehilangan seorang anak adalah hal terburuk yang bisa dirasakan seorang ibu. Tapi mengetahui bahwa kematiannya terjadi karena orang yang ia percaya, itu jauh lebih menyakitkan. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Arini bahkan setelah ia pulang ke rumah. Ia merasa semakin terjebak dalam penyesalannya, tidak tahu lagi harus kemana. Semua pintu seakan tertutup, dan satu-satunya jalan keluar yang ia lihat adalah menanggung semua kebencian itu sampai akhir hayatnya. Namun, takdir sepertinya belum selesai menguji Arini. Beberapa hari kemudian, polisi kembali datang ke desa. Kali ini, mereka membawa berita baru, ada bukti yang menunjukkan bahwa kejadian malam itu tidak sepenuhnya kecelakaan. Seorang tetangga yang tinggal dekat jurang mengaku mendengar teriakan keras sebelum tubuh Raka jatuh. Berita itu membuat kemarahan warga semakin membara. Mereka menuntut agar Arini segera diadili di pengadilan desa. Pak Hasan mencoba menenangkan mereka, tetapi jumlah warga yang marah semakin banyak. Arini yang mendengar semua itu dari dalam rumah merasa dirinya semakin terpojok. Ia sadar, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di tengah malam, ia duduk di atas tempat tidurnya, memandangi dinding kosong dengan tatapan nanar. Untuk pertama kalinya, ia berpikir untuk menyerahkan segalanya pada takdir,
meski itu berarti harus kehilangan segalanya. Ketika pagi tiba, Arini mengambil langkah besar. Dengan pakaian sederhana, ia melangkah ke balai desa di mana warga telah berkumpul, menuntut keadilan. Ia berdiri di hadapan mereka, tubuhnya gemetar, tetapi matanya penuh keberanian. Aku tahu kalian semua membenciku. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Tapi aku di sini untuk menerima apapun keputusan kalian, ucapnya, suaranya bergetar namun tegas. Warga terdiam, terkejut oleh keberaniannya. Namun, di tengah kerumunan, Ibu Raka maju dengan air mata yang tidak lagi tertahan. Kau pikir dengan ini semua selesai, Arini? Kau pikir pengakuanmu cukup untuk membuat kami merasa lega? Kau menghancurkan hidupku, serunya. Arini hanya bisa menunduk. Ia tahu, apapun yang ia lakukan tidak akan cukup. Tapi di dalam dirinya, ia merasa inilah satu-satunya cara untuk mencoba memperbaiki segalanya, meski itu berarti kehilangan kebebasannya. Kerumunan di balai desa semakin memanas. Sorak-sorai penuh kebencian menggema, menuntut agar Arini mendapatkan hukuman yang setimpal. Wajah-wajah yang dulu ramah kini berubah menjadi topeng-topeng penuh dendam. Di tengah suasana yang mencekam, kepala desa mencoba menenangkan warga dengan mengetuk palu di atas meja. Diam, kita akan mendengarkan dulu penjelasan Arini, serunya dengan suara lantang, meski tampak jelas bahwa ia pun ragu mampu mengendalikan amarah massa. Arini berdiri di tengah balai desa dengan tubuh gemetar. Ia mencoba menenangkan hatinya, meski ketakutan melingkupi setiap inci dirinya. Dengan suara pelan, ia mulai berbicara, mengulang pengakuan yang telah ia sampaikan sebelumnya. Ia menceritakan kejadian malam itu, bagaimana rasa takut, amarah, dan trauma bercampur hingga membuatnya kehilangan kendali. Saya tidak pernah berniat mencelakai Raka. Saya hanya ingin melindungi diri. Malam itu saya merasa terpojok, dan semuanya terjadi begitu cepat. Saya mendorongnya tanpa sadar, dan saya sangat menyesal, ucapnya, suaranya serak oleh tangis yang ia tahan. Namun, penjelasannya tidak meredakan amarah warga. Seorang lelaki tua, tetangga dekat keluarga Raka, berdiri dan berteriak, penyesalanmu tidak akan menghidupkan Raka kembali. Anak itu mati karena perbuatanmu, Arini. Kami tidak butuh kata-katamu, kami butuh keadilan. Sorakan mendukung pernyataan lelaki itu membanjiri ruangan. Arini merasa tubuhnya semakin kecil di hadapan massa yang murka. Di sudut ruangan, Pak Hasan berdiri dengan wajah cemas, tetapi ia tahu bahwa membela Arini di tengah kerumunan seperti ini hanya akan memperkeruh suasana. Kepala desa mengetuk palu sekali lagi, memaksa semua orang untuk diam. Kita tidak bisa membuat keputusan berdasarkan emosi saja. Kita harus memutuskan ini dengan kepala dingin, ujarnya, meski nadanya terdengar putus asa. Di saat yang bersamaan, Ibu Raka bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya pelan namun penuh emosi, dan tatapannya tertuju lurus pada Arini. Aku tidak peduli apa alasanmu. Yang aku tahu, anakku telah pergi, dan itu semua karena kau, katanya dengan suara bergetar. Air matanya mengalir deras, tetapi tatapan matanya tetap penuh amarah. Arini tidak mampu membalas. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan kata-kata Ibu Raka menusuk hatinya seperti belati. Kalau kau benar-benar menyesal, buktikan. Lakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kau mau menebus dosamu, meski aku tahu itu tidak akan cukup, tambah Ibu Raka sebelum kembali duduk dengan lemas. Setelah beberapa saat hening, kepala desa akhirnya mengambil keputusan sementara. Arini, untuk sementara waktu, kau akan menjalani pengawasan ketat. Kami akan mengatur pengadilan resmi di tingkat kabupaten untuk memutuskan hukuman yang pantas. Hingga saat itu, kau tidak boleh meninggalkan desa ini, ucapnya. Keputusan itu tidak memuaskan banyak warga, tetapi mereka terpaksa menerima. Perlahan, kerumunan mulai bubar, meninggalkan Arini yang masih berdiri kaku di tengah balai desa. Pak Hasan segera menghampirinya dan membimbingnya keluar, menjauh dari tatapan penuh kebencian. Di perjalanan pulang, Arini hanya bisa terdiam.
Tubuhnya terasa begitu lemah, dan pikirannya dipenuhi bayangan Raka serta Ibu Raka yang penuh luka. Pak Hasan berusaha menghiburnya, tetapi Arini tahu tidak ada kata-kata yang mampu meredakan rasa bersalah yang ia rasakan. Saat malam tiba, Arini duduk di depan cermin kecil di kamarnya. Bayangan dirinya sendiri terasa begitu asing. Ia memikirkan kata-kata Ibu Raka, bahwa ia harus membuktikan penyesalannya. Tetapi bagaimana caranya? Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan Raka. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Namun, di tengah keputusasaannya, sebuah ide muncul di benaknya. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Raka keesokan paginya, meski ia tahu risikonya besar. Ia ingin berbicara langsung, memohon agar diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan cara apapun yang diinginkan wanita itu. Ketika pagi tiba, Arini melangkah menuju rumah Ibu Raka dengan penuh keraguan. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Saat tiba di sana, Ibu Raka sedang duduk di teras, memandang kosong ke arah jalan. "Ibu, maafkan saya. Saya datang karena ingin mendengar apa yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya," ucap Arini dengan suara pelan namun tegas. Ibu Raka memandangnya dengan mata yang penuh luka. "Apa yang bisa kau lakukan, Arini?" "Tidak ada yang bisa mengembalikan anakku," katanya dingin. Namun, setelah beberapa saat hening, ia melanjutkan, "Kalau kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, kau harus mengabdikan hidupmu untuk membantu orang lain. Hidupmu sekarang bukan lagi milikmu." Kata-kata itu terasa seperti hukuman, tetapi Arini menerimanya. Ia mengangguk dengan air mata mengalir di pipinya. "Saya akan melakukannya, Bu. Apapun yang Ibu minta, saya akan melakukannya," ucapnya dengan suara yang bergetar. Keputusan itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Arini. Sebuah perjalanan yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, di mana ia harus menghadapi masa lalu yang terus menghantuinya sambil mencoba membangun masa depan yang lebih berarti. Hari-hari berlalu dengan lambat, penuh kesunyian dan kebisuan. Arini menjalani hidup yang terasa seperti hukuman tanpa akhir. Setiap hari, ia menghabiskan waktu dengan membantu orang-orang di desa, menyumbangkan apa yang bisa ia berikan, berharap bahwa suatu saat rasa penyesalan ini bisa sedikit meredakan amarah Ibu Raka. Namun, meskipun ia berusaha keras, ia tahu bahwa tidak ada yang akan menghapus luka yang telah ia sebabkan. Ia bekerja tanpa lelah, membersihkan rumah orang yang membutuhkan, membantu para janda, dan merawat anak-anak yang sakit. Namun, di setiap langkahnya, selalu ada bayangan Raka yang mengintai, mengingatkan Arini akan kesalahan besar yang telah ia buat. Tidak ada hari tanpa rasa bersalah yang membelenggu hatinya, tak ada malam tanpa mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Suatu pagi, ketika Arini sedang merawat tanaman di kebun, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri Ibu Raka. Wajah wanita itu tetap tampak tegang, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. "Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk membantumu, Bu," ujar Arini dengan suara rendah. "Aku telah berusaha, tapi aku merasa aku tidak cukup melakukan apa-apa." Ibu Raka terdiam beberapa saat, menatap Arini dengan tatapan kosong. Ia lalu menghela napas panjang. "Kau tidak akan pernah tahu apa yang hilang dari hidupku, Arini. Tapi aku melihat apa yang kau lakukan. Aku melihat bagaimana kau bekerja tanpa mengenal lelah, meskipun kau tahu itu tidak akan mengembalikan Raka," ujarnya perlahan, seolah kata-katanya terasa begitu berat. Arini hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Kata-kata Ibu Raka menyayat hatinya. Ia tahu bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan tetap tidak akan mampu mengubah kenyataan. Namun, ia tetap melanjutkan hidupnya, meskipun seringkali merasa seperti seorang hantu yang terperangkap dalam penyesalan. Setelah beberapa saat hening, Ibu Raka berkata lagi, "Aku ingin kau pergi dari desa ini, Arini." Kata-kata itu membuat hati Arini bergetar hebat. Ia menatap Ibu Raka dengan penuh kebingungan. "Apa maksud Ibu?"
Ibu Raka menatapnya dengan tatapan tajam. Aku tidak bisa melihatmu lagi di sini. Setiap kali aku melihatmu, aku hanya ingat anakku yang sudah tiada. Aku ingin kau pergi dan memulai hidup baru di tempat lain. Hanya itu yang bisa memberiku kedamaian. Arini merasakan dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat sempit. Semua yang ia miliki, semua yang ia perjuangkan, tiba-tiba terasa sia-sia. Ia merasa seperti kehilangan pijakan, seperti tidak punya tempat lagi di dunia ini. Namun, Ibu Raka tidak berhenti di situ. Kau bisa memulai hidup baru di tempat lain. Aku tidak tahu bagaimana, tapi jika kau benar-benar ingin menebus semua ini, pergilah. Pergilah dan berikan dirimu kesempatan untuk berubah, lanjutnya dengan suara serak. Arini ingin melawan. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa ia sudah cukup menderita, bahwa ia tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja. Namun, suara hatinya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa membuat Ibu Raka merasa sedikit lebih tenang. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak bisa dihindari. Baiklah, jawab Arini pelan, meski hatinya berteriak menentang keputusan itu. Aku akan pergi. Aku akan mencari tempat yang jauh dari semua ini, dan mencoba memulai hidup yang baru. Untuk Raka, untuk semuanya. Keputusan itu terasa sangat berat. Arini tahu, meskipun ia pergi, itu tidak akan menyembuhkan luka Ibu Raka, dan itu tidak akan membalikan apa yang telah hilang. Namun, ia merasa bahwa mungkin, hanya dengan pergi, ia bisa memberi ruang bagi Ibu Raka untuk berduka, dan memberi kesempatan bagi dirinya untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Hari-hari terakhir di desa itu adalah waktu yang penuh dengan keheningan. Arini mempersiapkan keberangkatannya, tidak ada lagi yang tersisa di desa selain kenangan pahit dan perasaan kehilangan yang mendalam. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Hasan, yang tampak bingung dan cemas melihat keputusannya. Aku tahu kau ingin membantu, Pak Hasan, tapi ini adalah jalan yang harus kuambil. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan, kata Arini dengan suara bergetar. Pak Hasan hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Ia tahu, meskipun ia ingin Arini tetap tinggal dan melanjutkan hidup di desa, ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dengan langkah berat, Arini meninggalkan desa yang selama ini menjadi tempatnya berteduh. Ia berjalan menuju masa depan yang tidak pasti, membawa bersamanya penyesalan yang tak kunjung hilang. Namun, di dalam dirinya ada secercah harapan, bahwa mungkin, di tempat yang jauh dari semuanya, ia bisa menemukan kedamaian, meskipun takkan ada yang bisa mengembalikan masa lalu yang telah hilang. Arini berjalan menuju takdir yang tak bisa ia hindari, dengan hati yang penuh dengan luka, namun tetap bertahan. Arini memulai langkah barunya dengan perasaan kosong, seperti sebuah perjalanan tanpa tujuan. Ia meninggalkan desa yang telah menjadi saksi dari tragedi hidupnya, menyusuri jalanan yang tidak dikenalnya, tanpa tahu kemana arah takdir membawanya. Setiap detik terasa sepi, namun entah kenapa, ia merasakan ada sedikit ketenangan dalam kesendirian ini. Mungkin, inilah yang ia butuhkan. Beberapa bulan berlalu, dan Arini akhirnya menemukan sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian. Kota yang tampaknya lebih tenang, lebih sederhana. Ia menyewa sebuah kamar kecil di rumah kontrakan, tempat yang bisa memberinya ketenangan dan privasi. Di sini, ia bisa memulai kembali hidupnya. Meski kesedihan terus mengikutinya, ia berusaha untuk tidak membiarkan masa lalu menghantuinya lebih jauh. Setiap pagi, Arini pergi ke pasar untuk membantu penjual sayur yang sudah tua. Ia menikmati pekerjaan itu, karena meski sederhana, itu memberinya perasaan berguna. Selama berhari-hari, ia berusaha melupakan segala yang telah terjadi, menyibukkan diri dengan pekerjaan dan rutinitas yang menenangkan hatinya. Namun, meski segala usaha telah dilakukannya, bayangan Raka dan Ibu Raka terus menghantuinya. Setiap malam, ketika ia terbaring di tempat tidur, suara Ibu Raka yang meminta ia untuk pergi, terngiang-ngiang di telinganya.
Arini tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa hidupnya kini terjalin dengan keputusan-keputusan pahit yang tak mungkin dibatalkan. Suatu sore, ketika Arini sedang beristirahat di depan rumah, seorang wanita paruh baya mendekatinya. Wanita itu tersenyum ramah, matanya penuh dengan kebaikan. "Maaf, Nona, apakah Anda baru di sini? Saya melihat Anda sering lewat dan tidak pernah terlihat sebelumnya," kata wanita itu, suaranya lembut. Arini menatap wanita itu, sedikit terkejut. Tapi, ada sesuatu yang hangat dalam tatapan wanita tersebut, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. "Ya, saya baru pindah ke sini beberapa bulan yang lalu," jawab Arini pelan. Wanita itu mengangguk. "Kebetulan saya membuka warung kecil di dekat pasar. Jika Anda membutuhkan pekerjaan tambahan atau hanya ingin berbicara, saya sering di sana. Nama saya Siti." Arini merasa ada ketulusan dalam tawaran Siti, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Wanita itu tidak menilai atau memperlakukannya dengan penuh kebencian seperti yang sering ia alami sebelumnya. Tanpa banyak berpikir, Arini menerima tawaran itu dan mulai membantu Siti di warungnya. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Siti bercerita banyak hal tentang hidupnya, sementara Arini mulai membuka diri tentang kisahnya, meskipun tidak semuanya. Siti mendengarkan tanpa menghakimi, hanya memberi perhatian tulus yang membuat Arini merasa dihargai. Namun, meski begitu, Arini tak bisa melepaskan bayangan Ibu Raka yang selalu hadir dalam pikirannya. Di suatu sore, setelah berhari-hari bekerja di warung, ia mendapat kabar yang membuat dunia terasa hancur. Ibu Raka telah meninggal. Pukul 6 sore, seorang pria muda datang ke warung Siti, membawa sepucuk surat untuk Arini. Surat itu berasal dari salah satu warga desa yang memberitahukan kabar duka itu. Surat itu menjelaskan bahwa Ibu Raka jatuh sakit karena tekanan batin yang berat, dan meskipun telah berusaha sembuh, ia akhirnya meninggal dunia tanpa pernah sempat bertemu dengan Arini lagi. Mendengar berita itu, Arini merasa seperti ditarik kembali ke masa lalu, ke perasaan bersalah yang selama ini ia coba lupakan. Air matanya mengalir deras, menambah berat hatinya yang sudah tak tertahankan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menahan dunia yang terasa runtuh di depannya. Siti, yang melihatnya menangis, duduk di sebelahnya dan meraih tangan Arini. "Kau tidak bisa mengubah masa lalu, Arini. Semua yang terjadi sudah menjadi takdir, dan terkadang, kita harus belajar memaafkan diri sendiri," ujar Siti dengan lembut. Namun, Arini merasa bahwa memaafkan dirinya adalah hal yang paling sulit dilakukan. Ia merasa seperti terlalu banyak yang telah ia rusak, terlalu banyak yang tidak bisa diperbaiki. Beberapa hari setelah kabar kematian Ibu Raka, Arini pergi ke makamnya, meskipun hatinya masih penuh dengan rasa bersalah. Ia berdiri di sana, menatap batu nisan yang bertuliskan nama Ibu Raka, dan merasakan kehadiran seseorang yang sudah pergi. "Saya minta maaf, Bu," ucapnya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam angin yang berhembus. "Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Ibu. Saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri saat itu. Semoga Ibu bisa memaafkan saya, meskipun saya tahu itu tak akan cukup." Di depan makam Ibu Raka, Arini akhirnya merasakan sebuah kelegaan yang tidak pernah ia duga. Mungkin, meski ia tak bisa mengubah apa yang telah terjadi, ia bisa belajar untuk menerima kenyataan dan mulai melepaskan beban yang selama ini ia tanggung. Perjalanan Arini belum berakhir. Ia tahu bahwa hidupnya masih penuh dengan tantangan dan pertanyaan yang belum terjawab. Namun, satu hal yang ia yakini, ia akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, meskipun masa lalu takkan pernah bisa sepenuhnya dilupakan.